Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Kesempatan ini, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Abdullah. Saya menempuh pendidikan di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Kota Bandung. Sebelumnya, saya berterima kasih dulu kepada dosen pengampu mata kuliah Advokasi Kebijakan yang dimana telah mengembangkan tugas pada saya tentang mengadvokasi sebuah isu kebijakan. Namun di sini saya tidak sendiri. Saya mengajak rekan saya, Bung Doni. Boleh diperkenalkan dulu, Bung? Perkenalkan, nama saya Doni Almas Siapa. Saya mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Hukum di Universitas Islam Nusantara. Kenapa saya mengajak Bung Doni? Karena saya ingin menggabungkan dua sudut pandang yang berbeda. Saya dengan Bung Doni ini menempuh disiplin ilmu yang berbeda tentunya. Bung Doni di disiplin ilmu hukum, sedangkan saya di disiplin ilmu administrasi negara. Saya ingin menggabungkan antara dua disiplin ilmu tersebut, sehingga pembahasan ini saya akan buat semenarik mungkin. Kembali lagi, apa topik yang akan kita bahas pada malam ini? Yaitu polemik pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. DPR sehat. DPR menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR menyetujui Perpu tersebut saat sedang diuji di MK. Polemik diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Keberadaan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 disebut mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional, bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Dalam permasalahan ini, kebijakan yang dianggap tidak layak untuk diterbit. Saya ingin mengetahui pendapat Bung Doni dulu. Ya, mungkin saya akan sampaikan mengenai tentang kenapa undang-undang ini dinyatakan ditangguhkan oleh MK, kemudian keluarlah Perpu, kemudian pada akhirnya ketika keluar Perpu disahkanlah menjadi undang-undang. Dulu tahun 2020 ketika kita sedang nyaman-nyamannya merayakan atau merasakan euforia tahun baru, tiba-tiba secara diam-diam disahkanlah UU Cipta Kerja. Tiba-tiba dar adanya UU Cipta Kerja gitu. Dalam statement Jokowi mengenai tentang UU Cipta Kerja ini, ketika banyak masyarakat yang berteriak-teriak di bawah, Presiden Jokowi hanya mengatakan silakan jika memang tidak ada kepuasan silakan ajukan saja judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi seorang pemimpin negara, seorang presiden ketika melihat karyawannya melakukan pekerjaan yang tidak baik, tidak bagus, dia malah seolah-olah mengamini pekerjaan tersebut, dan ini malah menjadi pertanyaan. Dalam hal ini juga kita harus memahami bahwa secara posisi MK di mata presiden sendiri itu MK itu seperti tong sampah. Misalnya ada produk ataupun hasil kerja daripada pemerintah ataupun DPR yang tidak bagus, ya dibuanglah ke MK, seolah-olah tempat MK ini hanya dijadikan pembuangan. Kalau saya beranggapan seperti ini, Bung. Dengan skema ataupun sistem sapu jagat yang disahkan secara cepat, gitu kan, kita juga akan mengetahui hasilnya bahwa segala hal yang tergesa-gesa itu tidak akan pernah sempurna gitu. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja ini dianggap inkonstitusional, sehingga pada akhirnya keluarlah beberapa syarat, yaitu adalah inkonstitusional bersyarat dengan syarat yang untuk memperbaiki secara substansial dan prosedural. Ini ada kebobrokan sistem, ada kebobrokan sudut pandang, ada kebobrokan prinsip yang ada di pemerintahan saat ini. Satu acuan kita untuk menilai bahwa presiden tidak serius untuk memandang hal ini. Kemudian dari hasil putusan MK pun kita sudah menilai bahwa kerja DPR selama ini tidak betul karena alasan-alasan pemerintah mengapa merancang Perpu ini dan tergesa-gesa untuk disahkan.
mereka berpikir bahwa Indonesia akan mengalami kegentingan yang akan luar biasa, tentunya di bidang ekonomi. Betul. Makanya mengapa bentuk implementasi Perpu ini tentunya ditujukan untuk meraih investasi besar-besaran luar maupun dari dalam. Tapi apa sih alasan dasar MK mengapa MK itu menyebut bahwa kebijakan ini tuh cacat formil tentunya. Ya, betul. Yang pertama, melanggar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Seperti diketahui, negara hukum adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah telah melanggar prinsip konstitusionalisme suatu negara hukum sehingga layak disebut otoriter. Lalu yang kedua, melanggar pasal 22 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Lalu yang terakhir, melanggar amanat putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang saya lihat dari formulasi kebijakan ini, tentunya kebijakan yang baik itu kan dilakukan secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan kita, demokrasi yang selalu digaung-gaungkan tentunya oleh para pemimpin. Tapi ketika ada namanya dalam formulasi kebijakan itu draft akademisi, yang dimana draft akademisi itu dirancang dengan hasil sesuai FGD dari para akademisi. Tapi yang saya lihat atau yang saya amati dari isi dari kebijakan ini pun membuat saya bingung, apakah para akademisi ini tidak melakukan interupsi saat pembuatan kebijakan ini dilakukan, atau saat formulasi para akademisi dibungkam sehingga apa yang isinya bertentangan dengan kebutuhan masyarakat harus tetap ditetapkan. Menurut Bung gimana? Saya duga kenapa dalam partisipasi para akademisi itu mereka tidak melakukan konfrontasi argumentasi mengenai tentang situasi saat itu, ya mungkin karena uangnya besar. Salah satu alasannya adalah ketika kurangnya partisipatif masyarakat secara luas. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan gitu dalam pembuatan undang-undang, bahwa dalam pembuatan undang-undang pun harus ada partisipatif masyarakat secara luas. Partisipatif ini kan bukan menyoal tentang sosialisasi, bahwa apa yang kita ketahui saat ini dan argumentasi pemerintah, termasuk kemarin ketika perdebatan Bang Faldo dengan Ketua BEM UI dengan Melki, dia mengatakan bahwa Satgas Cipta Kerja ini sudah melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, dan dibantah oleh Melki bahwa sosialisasi itu bukan partisipatif. Maka tidak ragu kalau kita bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu otoritarianisme gitu kan, dari Presiden Jokowi kemudian jajarannya ke bawah sampai ke DPR, yang DPR yang seharusnya mewakili kita, tapi pada akhirnya hari ini DPR tidak dalam posisi sedang mewakili. Ya, pada akhirnya kita bisa rasakan bersama, Bung, situasi saat ini seperti apa tentang Cipta Kerja. Banyak pasal-pasal yang dianggap merugikan, banyak pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan proses pembuatannya pun, proses pengesahannya, prosedur pengesahannya pun dibuat secara diam-diam. Nah, artinya juga ini, makanya saya mengatakan bahwa konsisten juga kawan-kawan mahasiswa juga mengatakan bahwa ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi seolah-olah ini adalah kegentingan yang dipaksakan. Bagus sekali itu, kegentingan yang bukan memaksa tapi kegentingan yang dipaksa. Tapi balik lagi ke sebuah sorotan yang menjadi tolak ukur publik mengapa kegaduhan ini bisa terjadi. Ya tentu kita lihat dari pasal-pasal yang tercantum di Perpu tersebut, Perpu nomor 2 tahun 2022. Apa sih yang menjadi polemik itu? Apa yang menjadi perbincangan publik? Seperti pada pasal 31 ayat 1 UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani dibiarkan bersaing di pasar yang besar dengan saingan dengan pemodal yang besar. Selain itu ada juga penghapusan soal sanksi 2 tahun penjara dan denda 2 miliar
bagi pengimpor komoditas pangan ketika kebutuhan negeri ini sudah dicukupkan. Dalam UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu pemberlakuan aturan ini sudah ditetapkan. Namun pada kebijakan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini dihapus begitu saja, dan apa urgensinya apabila pengimpor melakukan impor ketika kebutuhan pangan sudah dicukupkan. Yang terjadi pasti kembali ke dasar ekonomi, supply dan demand. Ketika supply-nya sudah banyak, maka demand-nya akan berkurang. Maka petani lokal akan membanting harga dan itu akan membuatkan sengsaranya seorang petani. Kembali ke nelayan. Nelayan ini dikhawatirkan akan kehilangan mata pencariannya karena dalam Perpu ini tidak ada aturan pembatasan wilayah untuk nelayan lokal. Maka nantinya akan ada persaingan yang menurut saya tidak fair antara nelayan yang bermodal kecil dengan para penangkap ikan yang mempunyai big capital, modal yang besar. Gimana Bung, menurut Bung? Ya, tentu dengan beberapa poin tadi yang disampaikan ya Bung. Nah, ini juga menandakan bahwa pemerintah saat ini membuat sebuah kebijakan yang tidak selaras dengan keinginan masyarakat. Gitu. Saya coba sedikit masuk ke dalam pasal-pasal yang tadi dibahas, seperti misalnya dalam wilayah pasal alih daya ataupun outsourcing. Dalam situasi ini pemerintah memang sengaja untuk membuat undang-undang yang itu tidak selaras dengan keinginan masyarakat, gitu kan. Banyak sekali pasal-pasal yang dianggap merugikan, banyak sekali pasal-pasal yang mengancam posisi pekerja, buruh, nelayan, petani dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa pasal itu ataupun undang-undang ini tidak pro terhadap rakyat, gitu. Tidak pro terhadap masyarakat. Buktinya dengan suatu hal yang tertulis secara tertulis di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti misalnya pasal alih daya ataupun outsourcing yang seharusnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibahas secara komprehensif, itu kan mulai dari waktu kontraknya sampai kapan, kemudian apa yang memberikan kepastian kepada mereka itu dibahas. Namun sayangnya dalam UU Cipta Kerja kali ini tidak dibahas secara komprehensif. Dalam pasal-pasal yang lainnya seperti pasal waktu kerja, Bu. Dalam waktu kerja itu kan yang seharusnya dulu itu diatur selama 7 jam per hari, dan per hari ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 8 jam per hari. Kemudian dalam libur 1 hari saja. Iya betul. Nah, kemudian dalam hal tadi, dalam kerja 1 minggu itu kan seharusnya kerja itu hanya 5 hari, pada akhirnya sekarang jadi 6 hari gitu kan. Yang menarik itu dalam hal UMK gitu kan. UMK itu dihapuskan gitu menjadi UMS, jadi upah minimum sektoral. Yang kita bisa menilai saat ini bahwa UU Cipta Kerja ini banyak sekali UU Cipta Kerja yang berorientasi terhadap kepentingan daripada investor, termasuk argumentasi Bang Abalin yang mengatakan bahwa UU Cipta Kerja ini adalah solusi untuk memperbaiki iklim investasi. Itu yang pertama kali dikatakan, bahwa dalam arti orientasi yang pertama itu adalah untuk para investor, bukan untuk pekerja-pekerja lokal yang ada di Indonesia, seperti tadi yang disampaikan bahwa pegawai asing dan lain sebagainya. Nah, orientasinya itu ke sana, tapi terhadap bangsanya sendiri, terhadap rakyatnya sendiri itu tidak ada. Karena kritik saya, ini adalah upaya mens rea ataupun niat jahat dari pemerintah untuk mengengkangi konstitusi. Bagi saya seperti itu. Oke, mungkin dari diskusi kami berdua ini bisa disimpulkan bahwa Perpu Cipta Kerja diciptakan untuk kepentingan seorang pemodal yang mempunyai uang besar untuk menanam modal di negeri kita, di Indonesia. Namun pada esensinya kebijakan ini mengorbankan dari implementasi dasar Pancasila kita yang kedua dan yang kelima. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang dipermasalahkan dalam polemik pengesahan Perpu Cipta Kerja. Mungkin
sekian dari kami berdua diskusi malam yang insya Allah bermanfaat ini. Untuk di kemudian hari mudah-mudahan kita akan lanjut, akan berdiskusi di topik yang lain. Doakan kami saja selalu terus sehat, terus berpikir, dan tetap asuh AK Sehat University.